Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon selamatkanlah kami dan jangan sampai gerejamu digoncangkan oleh kekuatan apapun, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita bersama-sama akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari para sahabat Yesus, pertanyaan Tuhan Yesus kepada para muridnya tentang siapakah dia, lalu ada yang menjawab dia adalah salah satu dari Nabi Elia yang datang. Tetapi ketika Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu menjadi tanda atau bukti bahwa Allah Tuhan itu tidak pernah memaksa manusia, tetapi memberikan kemerdekaan, memberikan keleluasaan untuk mengenal, memilih, dan lalu menyatakan. Apa yang menjadi kata-kata Petrus ketika lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah Simon, karena apa yang kamu katakan itu bukan darimu tetapi dari Bapa," menjadi tanda pula bahwa ketika kita terbuka sebagaimana Petrus terbuka akan kehendak Allah, maka Allah menggunakan kita untuk mengungkap kebenaran. Dan kebenaran itu yang dikatakan oleh Petrus tadi tentang Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus ketika mendengar keleraan hati Petrus, mendengar ketulusan, dan mendengar bahwa Petrus dengan kehendak bebasnya meyakini, mengenal sungguh, memahami siapa Tuhan Yesus, maka ia mendapatkan tanggung jawab tugas perutusan untuk memegang kunci kerajaan surga, dan apa yang dilepas di dunia akan terlepas juga di surga. Seperti itu, kita semua dipanggil untuk memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya, tetapi kemerdekaan itu lalu kita terbuka, kita serahkan kepada Allah, biar Allah menggunakannya diri kita untuk kehendaknya, maka kebenaran itu akan selalu terungkap melalui di dalam dan setiap langkah kita. Saudara-saudariku, marilah kita mengenal Tuhan lebih dalam, membawa kemerdekaan kita, mengarahkannya kepada kehendak Allah sendiri, karena itulah yang membawa kita pada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua yang senantiasa terbuka akan kehendak Allah, semoga kebebasan kemerdekaan kita senantiasa dirahmati oleh Tuhan dan digunakan olehnya di dalam mengungkap kebenaran sejati di sepanjang hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.